Bos. Oke, balik lagi dengan saya Denny Pandudawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Berangkat kerja ke arah Pleret, Purwakarta. Jadi kali ini saya daripada gabut seperti biasa, mending ngevlog lah ya. Oh, ini ambulan kemana nih? Ambulans. Oke, kita lanjut. Jadi biasanya saya tuh, Om kok rajin amat katanya ngevlog gitu ya. Ya daripada gabut di jalan, nggak ada temen gitu sendiri, berangkat kerja. Karena jujur aja saya berangkat kerja mendingan naik motor daripada naik mobil, karena aduh sorenya tuh macet pasti. Nah jadi ngevlog buat saya tuh udah nggak jadi beban, udah tinggal pasang kamera langsung record aja. Nanti juga ada kejadian apa di jalan ya kita bisa ceritakan, atau mungkin ada yang bisa diambil hikmahnya, apa poin-poin plusnya gitu kan. Nah ini jalur rawan Purwakarta Pleret ya, termasuk ini jalur ke Bandung nih. Nah ngomong-ngomong masalah ngevlog, motovlog, mungkin semuanya ini kali ini saya mau ceritain pengalaman terkonyol ya. Mungkin banyak teman-teman semua yang ngalamin juga ya motovlogger ya. Saya mau sedikit cerita aja pengalaman apa sih yang paling konyol yang pernah dialamin gitu selama ngevlog di jalan gitu. Nah yang pertama ya, ini karena banyak saya kadang-kadang lupa ngitungnya. Ini yang pertama nih, yang pernah ya, itu yang paling menurut saya konyol banget adalah saya ngevlog biasanya ngomong terus ya, tanpa ngontrol gitu, tanpa ngetes dulu mic-nya bagus atau enggak. Ternyata setelah ngomong panjang gitu, mungkin kurang lebih jaraknya di atas 20 menit gitu ya. Kadang-kadang juga ada yang sampai sejam ngomong aja terus. Tiba-tiba pas direkord nggak ada suaranya. Dan setelah dicek ternyata mic-nya putus. Nah, nggak ada suaranya itu macam-macam ya. Saya pernah ngalamin tuh. Satu, mic-nya putus. Waktu itu saya momennya bagus lagi, waktu saya ke Jogja ya. Waktu ke Jogja saya ngomong terus ternyata itu ke Jogja loh. Artinya menurut saya konyol tuh, saya balik lagi ke sananya ya jauh gitu kan. Perlu biaya, perlu waktu gitu kan. Jadi kesel aja waktu itu. Vlognya ada di bawah ya. Makanya kadang-kadang ngatasinnya biasanya pakai backsound gitu kan, nggak ada suaranya. Kadang-kadang aneh juga. Ada vlog yang memang harus ada suaranya gitu, tiba-tiba dikasih musik gitu. Mending kalau tangannya nggak gerak-gerak gitu. Ternyata tangannya gerak-gerak kan aneh juga, pakai musik tangannya gerak-gerak. Itu kan udah pantasnya ada suaranya gitu, ada narasinya. Nah itu mic putus ya. Yang berikutnya bukan mic putus, tapi mic kurang neken, kurang klik gitu ya. Jadi dicolokin, mic-nya bagus, tapi kurang nyolokinnya, kurang neken gitu. Jadi sama juga nggak ada suaranya. Nah, itu ya kekonyolan kedua tuh. Ya taunya pasti bukan setelah bukan lagi ngevlog ya. Biasanya ngehnya tuh kalau sudah mau diedit ya, tiba-tiba kok nggak ada suaranya gitu. Baru tuh. Pokoknya ketika hari itu ngevlog gitu ya, kejadiannya itu pasti seharian itu akan seperti itu gitu. Karena memang kadang-kadang kita ngehnya itu setelah diedit gitu. Nah yang berikutnya ada lagi. Nah ini mungkin aduh ini mah ya pokoknya antara kebodohan dan kekonyolan sih. Yang pasti kurang teliti. Biasanya saya udah on kan tuh, kan kalau GoPro itu bisa langsung record meskipun dari keadaan mati gitu ya. Dipencet itu sekali bisa langsung record ya. Jadi kebiasaan seperti itu. Tiba-tiba waktu itu saya udah, yang saya pencet itu tombol nyalain gitu, tombol on gitu. Hanya on aja, nggak ngerekord gitu. Jadi saya pikir itu udah ngerekord, padahal itu hanya dinyalakan saja, belum direkord gitu kan. Udah ngomong aja panjang gitu. Nah itu begitu dilihat hasilnya kok nggak ada, ternyata belum direkord gitu. Nah yang terbaru mungkin berapa bulan ke belakang ya, ada kali 3 bulan ke belakang,
yang masalah tadi yang suara yang nggak ada, itu saya ngevlog dari Bandung ke Purwakarta tuh, menyusuri rute ini nih. Udah gitu tengah malam lagi. Saya ngomong aja dari Bandung sampai Purwakarta, taunya nggak ada suaranya. Nah, begitupun yang lupa mengonkan. Waktu itu saya kejadiannya pas touring juga, karena memang kadang-kadang touring juga capek ya. Capek karena touring itu identik dengan perjalanan lumayan jauh ya. Jadi itu gagal record gara-gara nggak dipencet tombol recordnya gitu. Aduh. Lalu apa lagi ya? Oh iya, posisi ini ya. Posisi ini kamera nih, kurang atas kurang bawah gitu. Tiba-tiba terlalu nunduk atau terlalu ke atas gitu. Itu juga salah satu langganan kejadian, mungkin bisa dialami sama semua. Itu masalah umum ya, artinya pengalaman yang sangat umum sekali gitu kan. Terlalu tinggi, terlalu atas, terlalu bawah gitu. Lalu juga, nah yang berikutnya ini yang secara umum lah, yang saya dan teman-teman semua sering ngalamin kali ya. Itu biasanya baterai habis. Ngomong terus panjang kan ya, kayak orang gila juga. Jadi ngomong terus panjang, tiba-tiba begitu dilihat loh, terutama kan kalau saya ada yang di pinggir ada yang tengah ya, saya lihat dicek di spion gini kan, tuh kok kayak mati. Pas dilihat memang beneran mati. Wah, udahlah itu sampai rumah tuh gondok banget itu. Apalagi yang kan ngevlog itu kadang-kadang ada yang istilahnya kita niatin ya, wah mau main nih ke reading ke San Mori kemana, touring kemana gitu. Itu kan niat banget tuh, apa namanya, mau bikin konten perjalanan gitu. Nah itu yang paling gondok tuh seperti itu tuh, paling konyol menurut saya tuh. Apalagi ya, mungkin kalian yang punya pengalaman sama seperti saya atau pengalaman lain yang agak sedikit berbeda, bisa tulis di kolom komen aja. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Nah lalu ada satu lagi yang saya ingat ya, ini mumpung saya ingat aja. Ini ngevlog pas hujan nih, habis hujan sih persisnya. Jadi saya ngevlog mau ngomongin apa waktu itu, tiba-tiba itu momennya paling bagus banget momennya sama Panji Petualang. Saya waktu itu reading, kebetulan ada gerimis, udah ada hujan dulu, terus kita jalan lagi gitu ya, lagi reading. Itu tiba-tiba karena memang hujannya udah selesai, cuman kan kalau habis hujan jalan tuh basah gitu, terus ada kecipratan air gitu. Nah si cipratan airnya tuh yang dari jalan itu ke lensa, lalu ada air dari mungkin dari pohon dari mana gitu nyiprat ke lensa yang agak, kan kalau yang dari bawah butirannya kecil banget ya, kalau dari atas gede itu. Begitu di edit ya, itu lensanya kayak blur gitu, nggak jelas gitu kan. Wah itu paling banyak yang nyesek lah ya. Jadi ya mungkin itu ya yang saya ingat, pengalaman saya, pengalaman konyol di saat ngevlog ya. Mungkin nanti next kalau saya ingat saya akan share lagi pengalaman apa lagi. Nah berhubung ini udah agak deket deh, udah deket ke tempat kerja, jadi ngevlognya sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe atau share jika mau ya. Terima kasih and bye bye.